Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan kami, kelompok 3. Pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang pengambilan keputusan konsumen. Sebelum kami memulai presentasi kami yang diwakili oleh saya sendiri, ada baiknya saya sendiri memperkenalkan rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 3, yaitu pertama saya sendiri, Binsar Marili Tua Penggabean, dengan NIM 71832100047. Yang kedua ada Elsa Putri Ramadita dengan NIM 71832100042. Kemudian ada Eva Ayu Fitriana Sution dengan NIM 71835100003. Dan yang terakhir Junedi Setiawan dengan NIM 71822100003. Baik, kita masuk ke dalam materi, yang dimana materi kami terbagi atas 6 diikuti contoh kasus dan kesimpulan. Yang pertama materi kami ada pengertian pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua proses pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga langkah-langkah pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat implikasi pada strategi pemasaran. Yang kelima tadi saya bilang contoh kasus. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama pengertian pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan ini meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, konsumsi, dan evaluasi alternatif setelah melakukan pembelian. Ini dikemukakan oleh Engel 1995. Yang kedua ada proses pengambilan keputusan pembelian. Dalam proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang dimana ini adalah proses pembeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Menurut Engel dalam Sumarwan 2011, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penertiban kebutuhan, antaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Yang kedua itu ada pencarian informasi. Ini adalah seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Itu adalah hal yang wajar. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya atau pencarian internal, dan mencari informasi dari luar atau pencarian eksternal. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi. Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai senang mencari informasi atau information seeker akan meluangkan waktu untuk mencari informasi yang lebih banyak. Faktor situasi seperti keadaan psikologis, keterbatasan waktu, dan jumlah toko akan mempengaruhi pencarian informasi konsumen terhadap produk. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang dimana ini adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Menurut Setiadi 2003, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Yang keempat ada keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli,
konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Kenapa? Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan merubah tujuan membeli. Yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian. Menurut Setiadi 2003, kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkat laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Kita masuk ke materi yang ketiga, langkah-langkah pengambilan keputusan konsumen, yang dimana ini langkah-langkahnya sama dengan proses pengambilan keputusan tadi, cuman ada sedikit. Yang pertama tadi ada pengenalan masalah. Di langkah-langkah ini pengenalan masalah disebut di sini konsumen akan memilih suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Yang kedua ada pencarian informasi, yang sama juga dengan proses pengambilan keputusan tadi. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori atau internal dan berdasarkan pengalaman orang lain atau eksternal. Yang ketiga mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Keempat, keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya, dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut pada masa depan. Ya jelas dong. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya, dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen pada masa depan. Hal ini juga sangat-sangat jelas. Kita masuk ke materi yang keempat, yang dimana ada implikasi pada strategi pemasaran. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlihat dalam manajemen. Yang pertama, implikasi prosedural meliputi tata cara analisis, pilihan representasi, perencanaan kerja, dan formulasi kebijakan. Dan yang kedua, implikasi kebijakan meliputi sifat substantif, perkiraan ke depan, dan perumusan tindakan. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Ini kami ambil contoh kasusnya di proses pengambilan keputusan konsumen studi kasus pada penggunaan alat-alat tulis di lingkungan kampus IPB. Sengaja kami tidak membuat judulnya karena kami akan menjelaskannya, dan mohon disimak dan didengar baik-baik. Proses pengambilan keputusan konsumen studi kasus pada penggunaan alat-alat tulis di lingkungan kampus IPB. Pilot dan standar. Seperti kita tahu, pilot dan standar ini merupakan jenis pulpen yang paling sering kita gunakan oleh konsumen, terutama oleh kalangan pelajar seperti kita. Namun, seiring berkembangnya industri pulpen, muncul berbagai merek pulpen lain yang memiliki ciri khas masing-masing, sehingga diperlukan strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan yang bermunculan. Salah satunya adalah dengan menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses konsumen memutuskan pembelian pulpen dan membandingkan bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut-atribut pulpen yang terdapat pada pulpen pilot dan standar tekno, baik dari tingkat kepentingannya maupun tingkat kepercayaannya. Penelitian ini dilakukan di Bogor, yaitu di kampus IPB, Dramaga, dengan menggunakan desain survei. Responden yang dipilih yang diambil adalah 20 orang pelajar dengan melakukan wawancara tertulis, yaitu kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses keputusan pembelian pulpen dimulai pada proses pengenalan kebutuhan, proses pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi hasil pembelian. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang dijelaskan tadi, itu adalah langkah-langkah pengambil keputusan ataupun proses pengambil keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% responden memilih dorongan dari teman merupakan faktor utama yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan berdasarkan preferensinya, perbandingan atribut pulpen pilot lebih baik ketimbang pulpen standar. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai model Fish-Bien, di mana pulpen pilot lebih tinggi atau lebih positif 7,4175 dibandingkan pulpen standar tekno 4,645. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Keputusan pembelian merupakan suatu konsep dalam perilaku pembelian, di mana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, dan dalam hal ini melakukan pembelian ataupun memanfaatkan produk atau jasa tertentu. Keputusan pembelian konsumen dapat dilakukan apabila produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Dalam melakukan keputusan pembelian, biasanya hal pertama yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih produk adalah dengan melihat atribut produk. Produk yang memiliki atribut produk yang berkualitas tinggi akan lebih menarik minat konsumen untuk memakai produk tersebut. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jika video saya ini agak ribut atau agak tidak enak di hati atau tidak enak didengar, atau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Saya mewakili kelompok 3 sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya harap materi kami ini ataupun video pembelajaran kami ini dapat menjadi bekal ilmu untuk masa depan kita, terutama dalam mata kuliah manajemen pemasaran agribisnis. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Lokot Muda Harahap, MSI, MSI, dan kepada teman-teman sekalian. Dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya persilakan di kolom komentar. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.